Selamat pagi, terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita berjumpa hari ini Selasa 5 Januari 2021. Mari saudara, kita bersyukur di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, setiamu tidak terukur hingga hari ini. Engkau masih memperkenankan kami ada dan berjumpa sejenak di dalam doa dan firman-Mu yang akan terbuka di hadapan kami hari ini. Berkenanlah ya Allah, sambutlah kerinduan kami dengan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Sampai demikian saudara firman Tuhan pagi ini yang diperkenankan bagi kita membaca, untuk kita renungkan dan jadikan pelita bagi kehidupan kita. Berbicara atau menyapa saya dan saudara dengan satu teguran manis, menerima teguran untuk kebaikan Tuhan. Menerima teguran untuk kebaikan Tuhan. Ya, tak dapat disangkal saudara, ketika seseorang ditegur, ada dua respon. Ada yang menyambut dengan sukacita, ada juga yang menghindar bahkan marah. Nah, karena itu mari kita menikmati tema ini, bahwa menerima teguran untuk kebaikan. Kita tentu memahami bahwa yang namanya ayah dan ibu tentu sangat berharap terhadap anak-anaknya. Kenyataan hidup atau mendengar, melihat masa depan anaknya, entah itu menyangkut pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, cita-citanya adalah sukses, baik, menyenangkan, membahagiakan. Tidak ada orang tua sebaliknya merindukan kehidupan atau masa depan anak-anaknya terlantar, menyedihkan, menyakitkan, rumah tangganya kacau. Tidak ada. Kata lain, untuk mewujudkan harapan itu, orang tua rela melakukan yang menyenangkan anaknya, berkorban demi anak-anaknya sebagai wujud kasih, memberikan yang berharga demi harapan itu. Perhatian, perlindungan, teguran juga turut diberikan kepada anak-anaknya. Itulah orang tua yang sungguh menyadari tanggung jawabnya dan harapannya kepada anak-anaknya.
Nah, firman Tuhan pagi ini juga berbicara tentang seruan kepada anak untuk memperhatikan setiap ajaran dan perintah dan setia menjalankan kewajiban untuk mencapai kebahagiaan. Ayat 1 dan 4 sampai 4. Salah satu kekuatan atau dasar yang harus dimiliki seorang anak yaitu takut akan Tuhan serta melayaninya dengan menggunakan harta Tuhan secara bertanggung jawab menuju kesejahteraan. Ayat 7 sampai 10. Dan mau belajar dari setiap kesukaran atau problem atau masalah dan teguran Tuhan untuk menjadi lebih baik. Ayat 11 sampai 12. Sehingga bahagian firman ini mengungkapkan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Nah, terkait dengan itu kita mengingat 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai ayat 14. Tentang Daud. Daud pernah melakukan pelanggaran besar di hadapan Tuhan. Berzina dengan Batseba. Tetapi kemudian Tuhan memakai Nathan, sahabatnya anak Saul, untuk menegur Daud, untuk mengingatkan Daud. Akhirnya Daud pun menyesal dan bertobat. Katanya, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, kunci utama ketika kita menerima teguran dan didikan dari Tuhan adalah bertobat. Bertobat, saudara. Berjanji untuk tidak kembali atau mengulangi apa yang menyakitkan atau menyedihkan hati Tuhan. Nah, pengakuan diri kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan itu sangat penting. Dan itu adalah kunci untuk mengalami pemulihan dan menikmati berkat dari Tuhan. Jadi, bila kita mendapat teguran dari Tuhan, jangan menjadi kecewa atau marah, atau lari, atau mempersalahkan situasi atau orang lain. Apalagi mengumpat Tuhan. Karena hal ini berarti bahwa Tuhan sesungguhnya sangat mengasihi kita melalui persoalan-persoalan yang diperhadapkan bagi kita. Jika kita harus menanggung ganjaran Allah, sesungguhnya Ia memberikan sebuah peluang memperlakukan kita seperti anaknya. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Pasti dalam perjalanan kehidupan setiap anak ada kesempatan, ada waktu yang diperkenankan Tuhan, ayah dan ibunya mengajarnya. Ibrani pasal 12 ayat 7. Untuk tiba pada harapan-harapan yang saya ungkapkan tadi itu. Karena itu bersyukurlah saudara, bila kita masih ditegur oleh Tuhan. Karena hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita sesungguhnya. Diimplementasikan dalam keseharian kita. Sebagai anak, jangan pernah mengabaikan setiap teguran orang tua, nasihat orang tua, sapaan orang tua. Apakah itu menyangkut keharmonisan rumah tangga kita, kesuksesan pekerjaan, penyelesaian pendidikan, perilaku sehari-hari, semuanya mari kita sambut dengan baik, karena sesungguhnya itulah cara Tuhan mengasihi kita. Itulah juga wujud kasih sayang Tuhan di dalam keseharian kita melalui orang tua. Karena orang tua adalah alat yang rapuh dipercayakan oleh Tuhan bagi kita untuk menegur kita, menasihati kita, mendidik kita, mengajar kita, supaya hidup kita itu berhikmat, berarti ke depan. Percayalah, tidak ada teguran yang sia-sia, tidak ada didikan yang percuma, semua berarti. Dan akar dari semua itu adalah takut akan Tuhan.
semuanya akan ditambahkan bagimu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Allah atas kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan sehingga menjadi emas dan harta yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kami. Senantiasa tergiang-giang di telinga kami. Senantiasa tersimpan erat di hati kami. Dan menjadi pedoman bagi langkah juang pekerjaan harapan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk itu. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau masih beri bagi kami hari ini. Melalui harapan kami, cita-cita kami, pekerjaan, karya kami, semua kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Kiranya dengan tuntunan dan jaminan Tuhan, semua berjalan dengan baik dan membuahkan yang menyenangkan. Kami berdoa untuk semua keluarga kami dalam segala kondisi dimanapun mereka berada. Tuhan tolong lawat mereka, berkati mereka, agar hati kami bersuka cita dalam melanjutkan hidup yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kami berdoa untuk para orang tua kami di dalam keterbatasan mereka karena usia. Tuhan selalu menyertai para orang tua kami, baik yang masih kuat maupun yang sudah sama sekali tidak mampu apa-apa. Tuhan kasihi, termasuk mereka yang berbaring di tempat keterbatasan mereka, karena kemampuan mereka tidak bisa lagi. Engkau memberikan hati dan sukacita bagi mereka yang merawatnya, menjadi berkat dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua umat-Mu yang mengerang dalam kesakitan mereka, dalam kelemahan tubuh mereka. Ada yang di rumah sakit, yang terbatas, yang menanti pemulihan dari Tuhan dengan segala keajaiban-Mu. Juga ada yang di tempat khusus, ada yang di rumah mereka. Bapa di surga, jamahlah tubuh mereka, dengarkanlah doa mereka, dengarkanlah harapan-harapan mereka. Berilah hati yang sabar dalam menanti kesembuhan itu dan harapan yang tidak pernah putus, supaya dengan perkenanan Tuhan, jamahan Tuhan, mereka boleh pulih secara sempurna. Nama-Mu tidak dilupakan dalam hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan, terkait dengan itu, situasi pandemi COVID ini masih ada dan membuat banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu terpapar. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Kami berdoa Bapa di sorga untuk mereka yang berduka cita, kuatkan, hiburkan mereka di dalam duka itu, mampukan mereka melewatinya. Oh Bapa di surga, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Mu yang berada dalam duka cita itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami. Engkau berperkara bagi mereka di dalam melakukan kepemimpinan yang benar berkenan kepadamu. Tidak ada yang sia-sia. Kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya. Engkau melengkapi sukacita mereka, nama-Mu tidak dilupakan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan, juga hamba-hamba-Mu dan keluarga kami. Semuanya kami mohon jaminan Tuhan dalam hidup ini. Untuk meneruskan hidup karunia, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Oh Tuhan, inilah harapan kami, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa sukacita ini kepadamu. Amin.